a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya dengan saya, rekan sahabatku, Heri Herdiansyah. Untuk kalian yang baru bergabung di channel Lingga Buana Sumedang ini, selamat bergabung. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rekan-rekan sahabatku yang baru bergabung, jangan lupa ya, tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan share juga ke teman-teman kalian agar video Lingga Buana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya akan melanjutkan sejarah yaitu Desa Serang. Dengan adanya tugas serta amanat tersebut, akhirnya sang raja dengan putra dan semua pengiringnya berpisah. Prabu Harismaung melanjutkan perjalanannya ke Gunung Halimun. Selanjutnya di situ beliau menghilang tanpa bekas. Sedangkan Raden Aji Mantri yang dikawal oleh 4 orang prajurit pribadi, 4 orang senopati, dan 35 orang prajurit. Dia membawa mahkota Pajajaran dan sejumlah barang-barang yang lainnya. Berangkat menuju Sumedang Larang. Perjalanan yang ditempuh oleh mereka tentu sangat berat. Bukan saja harus melewati hutan-hutan belantara, tetapi mereka juga harus sangat berhati-hati untuk bisa menghindari musuh Banten dan Cirebon yang sewaktu-waktu bisa saja bertemu dan menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Sebagaimana peribahasa, jauh mual burung cunduk, anggang mual burung datang. Pada suatu hari bulan Desember tahun 1580 Masehi, setelah menempuh perjalanan panjang dan pernah beristirahat di sejumlah tempat, di antaranya di Gunung Gadung, berada di desa Cikole Serang, dan di sebuah pasir atau bukit kecil yang terletak di kompleks Sawah Baros. Sekarang pasir yang sekarang milik Pak Suryana dari Dusun Babakan. Rombongan Menak Pajajaran itu tiba di Keraton Kutamaya Sumedang Larang. Saat itu yang menjadi raja di Sumedang Larang yaitu Prabu Gesan Ulun atau disebut juga Raden Angkawijaya, putra Pangeran Santri dan istri yang bernama Ratu Pucuk Umun atau Setiasih. Kehadiran orang Pajajaran sambil menyatakan diri mau mengabdi ke negara Sumedang Larang sangat disambut gembira oleh Prabu Gesan Ulun dan reng-rengannya. Gesan Ulun yang terkenal adil dan bijaksana menerima maksud dan tujuan para tetamunya. Bertalian dengan hal itu, dalam bulan itu juga, Desember tahun 1580, Gesan Ulun langsung mengadakan acara khusus penerimaan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat kerajaan, para pini sepuh dan warga masyarakat yang berada di sekitar pusat pemerintahan Sumedang Larang. Dalam acara tersebut, selain diadakan pemasrahan mahkota binokasi Pajajaran dari pihak Pajajaran diwakili oleh Jaya Perkosa ke pihak Sumedang Larang, langsung diterima oleh Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun selalu memimpin pemerintahan, juga mengesahkan para tamu agungnya bahwa dari mulai hari itu Raden Aji Mantri atau Raden Keling Sakawayana bersama reng-rengannya
resmi mengabdi ke negara Sumedang Larang. Pada tahun 1583 Masehi, Raden Aji Mantri menikah dengan orang Talaga yang bernama Nyai Raden Angkong Larangan. Awalnya pasangan suami istri ini bermukim di lingkungan keraton Kutamaya, tapi oleh karena ingin lebih nyaman dan tentram, serta sudah mendapat izin dari Gesan Ulun, akhirnya Raden Keling Sakawayana bersama istri dan para pengawalnya bertempat tinggal di sebuah tempat yang dibangun atas prakarsa beliau sendiri, yang berlokasi kira-kira 5 km sebelah utara keraton Sumedang Larang. Kira-kira 2 tahun setelah bermukim di tempat yang baru ini, pasangan suami istri yaitu Raden Aji Mantri dan Nyai Raden Angkong Larangan itu melahirkan anak pertama yang oleh ayahnya diberi nama Santowan Kadang Serang. Seiring dengan pertumbuhan jabang bayi ini, tepat bermukim Raden Aji Mantri dengan keluarganya, itu kemudian dikenal dengan nama Dusun Serang atau Lembur Serang. Adapun Raden Aji Mantri yang oleh sebagai bini sepuh Dusun Serang disebut Haji Mansir, membantu dan menghidupkan jalannya roda pemerintahan di negara Sumedang Larang. Lamanya kurang lebih 26 tahun, dari tahun 1580 sampai 1606 Masehi. Jasa-jasa yang diketahui diantaranya, beliau telah membangun tempat-tempat yang asalnya hutan belantara menjadi tempat pemukiman, di antaranya Dusun Serang. Membangun angkatan perang Sumedang Larang yang tangguh dan berwibawa. Sejarah membuktikan dengan adanya bantuan orang-orang Pajajaran, Sumedang Larang menjadi sebuah kerajaan besar. Wilayahnya mencakup Tatar Sunda kecuali Banten dan Cirebon. Mendirikan sebuah paguron yang bernama Sumedang Kahyangan yang berlokasi di Dusun Serang dan membangun sebuah sarana yang sifatnya monumental, yaitu Talaga Sakawayana, telaga yang berlokasi di sekitar Balai Desa Serang, yang sekarang itu fungsinya selain untuk memperingati jasa para leluhurnya yang sudah membangun Talaga Maharena Wijaya yang bertepatan di Bogor, sebagai tempat rekreasi para menganggung dan masyarakat Sumedang Larang, juga untuk pengairan tanah-tanah pertanian yang berada di sekitarnya. Raden Aji Mantri mulih kajati mulang ke asal. Dalam usia yang sangat tua, beliau dimakamkan di sebuah gunung. Demikian disebutnya, walau wujud yang sebenarnya merupakan sebuah bukti yang berada di wilayah Desa Serang, yang kini makamnya dikenal Makam Karamat Gunung Keling atau Makam Karamat Gunung Kancana, atau ada lagi yang menyebut Makam Karamat Sakawayana. Menurut Muhammad Dahlan dalam tulisannya yang berjudul Pusaka Serang, yang pada tahun 1960 Raden Keling Sakawayana sebelum meninggal, beliau pernah membawa keluarganya ke sebuah gunung. Setibanya di sana, Raden Keling menancapkan tongkat genggamannya yang bernama Itek Sakawayana. Kemudian kepala keluarganya beliau amanat, yang artinya, "Ieu bisi isuk pagetau kaula mulang, jasad kaula kukuburkeun bae lebah dieu. Sageteungeun Itek kaula, jeung lamun Itek kaula jadi poma, kasaha wae utamana turunan kaula ulah rek wani ngaganggu atawa ngarusak.
kitu deui ka sakabeh pepelakan nu geus nyampak, ulah rek wani-wani ngarusak. Laju bisi aya saha wae anu datang ti jauhna bikeun bae pakarang kaula sawarehna. Selanjutnya masih dalam pusaka serang kacuturkeun. Sabada Raden Keling sakawayana mulih ka jati mulang ka asal, eta iteuk sakawayana teh sirungan ngagedean nepi ka jadi tangkal jati, sarta lambat laun ngalobaan nepi ka minuhan eta gunung nya anu katelahna Gunung Keling. Dina hiji waktu kurunyung aya nu datang ka Serang, saurna lalaki ngaku asal ti Mataram, ngaranna Bapak Leutik. Tujuanana sejak milarian elmu jeung pakarang sakawayana nya di Serang pisan ayana. Bapak Leutik saterusna tapa di Gunung Keling 1 tahun lilana. Sareng sena tapa anjeuna teu mulih deui ka Mataram, tapi bumen-bumen di hiji tempat anu kiwari katelahna lembur Sangentel. Pernahna di landeuhan pasir Suwin lebah kidul. Bapak Leutik saterusna puputra Kani puputra tilu, Maman, Reja jeung Hasim, nyebarkeun turunan di Serang, Sangentel jeung Cikaramas. Muhammad Dahlan pada tahun 1960. Nah, mungkin rekan sahabatku, untuk cerita yang sakawayana dan Eyang Aci Mantri kita akhiri dulu, cukup sampai di sini. Nanti di episode 3 akan menceritakan kisah selanjutnya, yaitu silsilah keturunan sakawayana. Nah, tentunya makin seru lagi, dan saya pun yang menyampaikannya juga semakin semangat. Mudah-mudahan cerita ini ataupun kisah ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk rekan-rekan semua. Dan terus jangan bosan-bosan pantengin channel Lingga Buana Sumedang. Tanpa kalian Lingga Buana bukan apa-apa. Dan terus dukung Lingga Buana Sumedang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun, gaskeun, gaskeun.